Ya, gitu ya. Prof. Nasrullah, bagaimana kita menghilangkan seperti yang tadi disampaikan Bang Jutek, yang pasti-pasti saja, jangan banyak sulap-sulap di sini. Apakah kehadiran dokter forensik ini bisa menguatkan para 6 terpidana ini bahwa bukanlah mereka pelakunya? Ya, sayang sekali diskusi kita ini hanya kita mendengar sebelah dari Pak Jutek, ya. Kita seharusnya mungkin apakah ada juga teman-teman dari tim termohon, tim jaksa penuntut umum yang sebenarnya dapat memberikan keterangan yang berimbang. Namun saya harus disclaimer dulu bahwa ya dengan merujuk hanya kepada Pak Jutek, saya mencoba melakukan pembahasan yang bersifat umum, ya, merujuk kepada keterangan tadi bahwa visum tadi bisa saja dihadirkan oleh penuntut umum, bisa saja visum yang pertama yang dibuat oleh dokter visum pertama itu bukan dibuat oleh dokter ahli forensik, bisa saja dibuat oleh dokter umum, sehingga ketika kasus ini mau naik masuk ke masalah proses hukum peradilan, maka visum itu harus dibuat oleh dokter yang ahli forensik, ya, dokter kehakiman namanya, kedokteran kehakiman. Nah, terus tapi itu adalah bicara umum. Saya nggak tahu dalam kasus ini apakah sejak awal sudah divisum oleh dokter forensik, ya, sehingga diperlukan visum kedua lebih mendalam. Nah, pada dasarnya, ya, visum yang dihadirkan oleh Pak Jutek ini kan untuk membantah argumen-argumen yang ada di dalam surat dakwaan penuntut umum, termasuk rekuisitor jaksa. Tetapi saya ingin mengingatkan, ya, inilah pentingnya pengawasan berjenjang. Pengawasan berjenjang yaitu dalam proses peradilan, apa? Ada pengawasan melekat, penyidik diawasi oleh atasannya. Tapi ada proses berjenjang. Ya, penyidik diawasi oleh jaksa penuntut umum. Waktu P21 diterimanya berkas tersebut oleh jaksa penuntut umum, seharusnya jaksa penuntut umum membiasakan diri bahwa penyidik ini belum lengkap. Karena apa? Di dalam BAP-nya ini para tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kembalikan, kalau jaksa penuntut umum melakukan hal seperti itu, maka saya yakin tidak akan lagi berani penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan yang BAP-nya tidak didampingi oleh penasihat hukum, BAP tersangkanya. Contohnya ketika jaksa sekarang berani tegas untuk SPDP, berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum, apabila SPDP-nya belum disampaikan, maka BAP pemeriksaan tersebut ditolak oleh jaksa, maka sekarang penyidik tidak lagi memperlambat pengiriman SPDP karena dia berkas itu dianggap tidak diakui nanti. Jadi semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh penyidik, jika tidak ada SPDP dianggap tidak sah. Nah, coba jaksa berani menegakkan KUHP pasal 56. Penyidik, ini Anda tidak sah penyidikan karena Anda tidak patuh pada pasal 56. Koreksi, ulang. Maka kan benar. Begitu juga begitu sampai di pengadilan. Pengadilan berani menyatakan tidak sah pemeriksaan ini. Surat dakwaan tidak sah karena berkas-berkasnya tidak ada bukti pendampingan oleh penasihat hukum. Nah, masalah ketidaktegasan dari pengadilan juga. Dulu pernah ada kasus loh di Mahkamah Agung yang saya anggap itu, wah, ini era baru saya harapkan itu. Mahkamah Agung menyatakan batal BAP itu Prof. karena Nasrullah, tersangkanya waktu diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sekarang apa? Prof. Kepatuhan seperti itu oleh hakim sudah luntur lagi. Baik. Andai sekali ditegakkan aman itu. Jadi jika ada yang menyatakan kalau misalnya penyidik kepolisian ini hanya tukang belanjanya saja. Nah, ibarat ini dapur ya, restoran. Nah, jaksa dan juga hakim ini
kokinya gitu, mereka yang meracik, mereka yang memberikan rasa, itu tidak sesuai begitu ya dari apa yang saja Anda sampaikan. Salah juga karena apa? Penyidik, polisi, Anda penegak hukum, Anda harus tahu aturan-aturan dalam proses penegakan hukum. Hukum sudah ada, yaitu KUHAP. Anda waktu ikut sebagai reserse sudah diajarkan ini aturan hukumnya, ini KUHAP, ini harus kalian pedoman. Baca satu persatu pasal-pasal yang penting Anda perhatikan, itu sudah. Tetapi masalahnya adalah